Ya elah lu, jam segini masih kerja aja. Yuk cabut ah. Gimana sih Gen Z masa lembur? Nih, yuk. Lembur? Enggak ah, gue kan lagi nungguin ojek makanan. Gue bukan tipe yang lembur. Cuman demi dilirik bos, kayak Vina. Lu Gen Z hidupnya bercanda dia ya. Aduh, maaf deh. Soalnya kan kita itu bukan generasi yang habis ngomong sama bos langsung, siap bos, kita kerja maksimal bos. Kita pulangnya belakangan aja bos. Yoi, kita mah kerjaan udah beres, saya pulang. Good luck bos. Itu namanya nggak loyal. Lah, cowok aja belum tentu loyal. Welcome to Dewata. Yang dewasa tapi Bercanda. Ini bukan tempat untuk cari jawaban. Yang pastinya lo nggak akan sendirian. Yuk kita bahas bareng-bareng. Ih, galak banget. Tahu nggak sih, di kantor gue ada 2 negara. Oh, Iya. kok bisa? Gen Dua Z negara. and millennial. Iya, Resek tau gak sih yang Gen Z? Oh, dua Aduh, negara tuh maksudnya dua negara Gen Z. itu. Dua generasi. Dua generasi yang gitu berbeda ya. Iya, Gue iya, pusing iya. sama yang Gen Z. Kenapa tuh? Demennya ya, kagak lembur, SOP, terus Ya. terus ditanyain gaji, terus kapan Aduh. naiknya, kapan ini, kapan itu. Lah, sementara yang milenial diam-diam aja nurut. Iya ya, tapi emang beda generasi tuh emang beda dinamika sih. Mungkin tuh Gen Z tuh ya, kayak gitu tuh kayaknya mereka tuh hadir karena kegelisahan. Ngerti gak sih? Insecure. Bukan, jadi misalkan gini, kegelisahan tuh dimana kayak banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalau kita kan kayak oke, kita bisa kerja apapun. Sementara tuh kayak Gen Z tuh pengen tahu kerjanya spesifik apa, karena mungkin aja mereka tuh sebenarnya Harus jelas gitu ya. harus jelas dan karena ada hubungan sama kualitas juga kali gitu. Benar. Takutnya mereka pada saat ngerjain satu ini belum selesai disuruh yang ini, takutnya jadi nggak ketemu tuh kualitasnya. Nggak fokus Iya. gitu. Atau bisa juga karena mereka ini kan sudah sangat menghitung waktu tadi. Jadi mereka udah tahu nih sebenarnya mereka ada kerjaan lain. Jadi dia kayak oke nih manajemen waktu mesti Wah, aku perusahaan atur, gitu. Dalam perusahaan dong, kan nggak bisa kayak begitu. Ya namanya sekarang ya Orang kebanyakan cari, nggak iya. seperti itu sih Gen Z ya. Gue sih Bisa. nggak setuju sih kayak begitu. Karena gini ya, mungkin ya, tapi gue nggak ngerti ya. Kalau dinamika di negara, tiap negara tuh pasti beda kan. Demografi juga. Contohnya dari UMR juga tuh misalkan. Sementara kan kalau kita tuh kan kayak milenial tuh yang wah kita bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Gitu kan. Satu-satu. Iya. Jadi pada saat dibandingkan, gue rasa sih kayaknya Gen Z tuh bersuaranya karena itu. Kegelisahan mereka. Kegelisahan, Mereka ingin iya. dibayar sesuai dengan skillnya. Tapi nanti tuh ya, setelah ini tuh gap kita dari milenial ke Gen Z udah beda, ke Gen Alpha udah lebih beda lagi Iya kan. sih, Gitu Karena loh. memang eranya sangat berbeda. Kalau mungkin Betul. sekarang tuh kan karena pertumbuhan sosial media, internet. Akses. Jadi mereka si Gen Z ini membuka matanya besar dan lebar-lebar dan mungkin dia compare juga. nih Tapi balik sama lagi dari negara lain. akarnya, dari keluarga. Kalau menurut gue seperti itu. Kayak Iya. gue didik anak gue juga harus ada sopan santun ya kalau ngomong gitu. Dan di sekolah juga pengaruh juga kan. Setuju. Setuju. Jadi kayak di sekolah juga ada apa ya rumah keduanya mereka gitu kan. Apakah Atau mungkin bisa mereka dilihat tuh sebenarnya lebih aware sama yang namanya mental health kali ya. Karena aware itu kan gitu. Kalau mereka kan kayak wah gue kalau kerja burnout, gue langsung stres. Gue nggak bisa nih, gue nggak bisa Dan maunya fokus instan, kerjanya. itu Iya. paling gue pusing men. maunya nyaman aja Maunya gitu nyaman, kan. maunya cepat, terus gajinya turunnya cepet. turunnya cepat. Jadi misalkan sebelum tanggal 25, maunya tanggal 20, gue ya agak-agak bingung gue. Gue pernah dengar nih gitu bahwa mereka tuh pernah bilang kayak Indonesia sekarang kan culture-nya juga ya itu ya perbandingan sih. Mungkin itu juga salah satu pemicu kenapa orang pengen kabur dulu aja. Karena mereka itu merasa kayak gue mendapatkan upah tuh nggak sesuai. Tapi pekerjaan gue overload. Bahkan kadang-kadang gue diinstruksikan kerjaan yang bukan bidang gue. Nah sehingga itu menjadi polemik baru di mana kayak gue kan harusnya fokus ngerjain ini, menyelesaikan ini, terus tengah-tengah gue disuruh kerjain yang lain. Sementara misalkan bosnya menuntut kualitas. Nah tapi lucunya ini emang ada penelitian yang pernah gue baca juga bahwa sebenarnya pekerjaan kayak multitasking itu Iya. ya, itu sebenarnya justru menurunkan kualitas lo, tapi associate sama
your anxiety. Kalau kita kan zaman dulu mana ada mental lu harus kuat. Lu masuk lo gitu ya. Lu gila, lu gitu ini ya. di psikologi. Ya, laris manis ya. Iya. Apa karena juga environment ya? Yang Ya, maksudnya makanya gue bilang very kompetitif. Nah, sangat sekarang kan benar-benar. memang gini ya, kita kayak zaman, kalau gue akuin sih, memang kita tuh setiap generasi tuh pasti gapnya beda lah gitu. Kayak nanti nih kita akan nemuin lagi Gen Alpha. Aduh, anak kita Gen Alpha, waduh, Gen Alpha. dealingnya bingung lagi tuh kayak Betul. gimana kan gitu. Iya. Walaupun misalkan kita menanamkan value, kamu harus punya daya juang yang tinggi, apa segala macam. Tapi once mereka keluar, mereka akan melihat lingkungan di luar, ya mau nggak mau memang kita harus adaptasi juga gitu loh. Nah itu tuh gen-gen alpha apakah bisa survive nanti kan? Tapi kayak gini ya, agak susah juga ya. Kayak sekarang nih di Indonesia pekerjaan sulit, ya nggak sih? Ya. Terus Apalagi tiba-tiba- sekarang banyak pengangguran. Betul. Tiba-tiba kayak, susah banget nih gue dapat kerja gitu. Iya. Oke, kita beradaptasi dulu lah. Kita kayak itu tadi ya, lu mungkin bisa menurunkan sedikit standar lu untuk ya udah ini pekerjaan gitu. Yang gue dapet. Iya, kecuali kalau dia emang expert banget di bidang tertentu, mungkin ada certain permintaan gitu ya. Oh, Ya, gue nggak iya. bisa ini, nggak bisa itu Benar-benar. gitu. Gue harus pekerjaan gue mesti mantep. Tapi kalau lu misalkan kayak fresh graduate ya, balik lagi sih, memang negara tuh berpengaruh banget ya. Di mana lu tinggal tuh sangat Ya, gue setuju sih. sangat Setuju. pengaruh gitu. Beda lagi kalau lu di Eropa, ya mungkin udah tahu ya lu kalau udah lulusan dari Oxford atau Harvard, lu Terus akan Jadi Indonesia itu Spesialisnya ya. ngejomplang ya sebenarnya. ya. sebenarnya itu. Jadi gue rasa ya gimana dong, kita negara, kita sebagai warga. Tapi semoga Indonesia akan bangkit kembali Yes. dan lebih much better ya, lebih baik lagi. Mantap. Kita ngopi dulu yuk. Jadi dulu kita. Jadi milenial dulu kan sering pakai ABS ini untuk apa ya, networking, ya kan? Nah kalau sekarang ya si Gen Z ini menganggap ini tuh apa sih? Memanipulasi kah? Ini perusahaan nih, udah kamu networking aja tapi dengan ya kamu kerja networking, kamu bisa dapetin ilmu baru. Nah menurut lu gimana tuh? Ya maksudnya lu lembur gitu kan? Networking dengan cara carmuk gitu di depan bos. Makanya jangan ABS, asal bullshit. Iya, itu carmuk bisa asal bullshit, lembur, bukan lembur, asal bos taunya nih senang. bill suruh bayar. Ah, gue sih nggak mau. Gue sering tuh dapetan kayak gitu. Oh jadi lo Makanya ditipu gue ya, kasih ditipu apps gitu ya? Tuh absennya dari apps. Kan nggak Apps-nya. bisa diutak-atik. Kalau misalkan yang Klak-klak iya itu bisa diganti-ganti. Oh Bisa gitu sesuai ya. temennya. gitu ya? Oke. Dilokin. Oke. Apakah anak-anak dulu ini, anak-anak sekarang nih reportnya itu kayak dulu? Kalau zaman dulu kan kita detail banget ya kan. Kamu udah dapat laporan apa segala macam kayak. Terus lebih nggak mau takut lagi. rugi Sekarang gitu kan. bisa aja nyaut-nyautin gue lagi. Ah, gue males nih. Kita datengin Sepertinya- apa? Sepertinya dari kacamata bos ini. Udah, pokoknya gue udah, gue nggak gitu loh. setuju lah gitu. Milenial udah tetap megang. Milenial tetap megang ya? Oh gitu ya. Oke, lanjut. Gen Z, mana nih? Ada Gen Z sini. Oke, jadi menurut point of view gue nih sebagai Gen Z ya. Jadi Gen Z itu kita tuh sangat pintar mengatur waktu. Gitu kan. Ngatur waktu nih bukan karena oke gue kerja tapi gue punya kegiatan yang lain gitu loh. Kegiatan apa? Time Lu management. Perusahaan, Ya, di dalam enggak. perusahaan, itu salah juga. Itu ada hukumnya. Bukan begitu Bu. Jadi ibaratnya gini, Ibu saya kerja Kalau nih di saut-sautan, nah Gen Z kayak gini nih. Bu, di perusahaan Gue gak demen nih. saya bekerja. Gue gak demen. Gue gak demen. Sampai jam 5. Lu itu gak bisa kayak gitu. Gue gak demen kayak gini. Bu, saya resign. Gue gak terima. Gue gak terima. Tonase harus tone down. Gak bisa. Ini bos. Saya nggak bisa Bu. Ya kegiatan lain Bu. Tenang, kita masih butuh sponsor. Jangan berantem di sini. Jadi ya Bu ya, pertama kan saya kerja ya. Tapi kan saya punya kehidupan lain Ya Bu. gue juga ngerti kerja. Tapi tetap aja kan gue yang gak gaji. Tapi kan gaji Ibu kan sampai jam 5 sore. Tapi kan saya punya kegiatan. Nggak tahu di pulang ini ya gue single mom, gue ngurusin anak, gue harus pikirin ide-ide untuk lu kerja lo. Kalau gue juga nganggur lu tidur kayak kemarin. Gue ngeliat tuh di CCTV meler-meler lu doar-doar juga. Gimana sih? Saya weekend Bu, weekend saya mesti libur Bu. Ton. Oh ya Bu, Eh. saya mesti weekend mesti libur. Ya Bu ya, karena kan Sabtu Minggu itu kan tetap aja hari saya dan keluarga Bu. Jadi saya nggak bisa Bu ngikutin kantor weekend itu tetap kerja gitu. Hari Minggu itu untuk hari Senin. Nah yang kayak begini nih gue gak demen. Hari Minggu Karena untuk hari CEO pengusaha pun juga hari Minggu tetap aja abis pulang ibadah langsung wah ada ide apa besok ini. Wah belum telepon ini. Wah gimana? Tapi saya Bu, saya nggak mau pengen jadi CEO Bu. Saya pengen
pintar. Lu nggak mau pintar dong. Justru milenial itu bisa ngerjain semua, itu bisa ada jenjang yang namanya performance evaluasi. Bu, saya bisa AI. Apakah milenial bisa AI? Bisa. Oh, ChatGPT bisa? Bisa. Oh, Gue tinggal hire orang, gue bisa bayar. Apa ya gue bisa bayar? Tapi nih kan karena tadi sibuk ya berantem. Ini ya zaman sekarang itu kan Iya. Gen Z selalu dikritik oleh milenial gitu. Heeh. Tapi kan sebelum ada Gen Z juga milenial dulu dikritik sama baby boomer. Gimana tuh? Kalian mengkritik generasi kalian yang sekarang, apakah itu bentuk dari pembalasan kalian dikritik sama generasi kalian sebelumnya? Ayo coba kasih argumen. Kita akhiri saja argumen ini. Udah. Yang dulu sudahlah berlalu, Ibu, yang sekarang lah, kita gini, bawa di meja bundar. Sudah Bu ya, kita jangan berantem Gini. lagi Bu, ya kan. Kita Gen Z ini memberikan solusi terbaik. Ada perubahan loh Bu di manajemen. Perubahan apa? Ya tadi cara kerja, jam kerja, mental health kita. Tapi gue gak demen cara lu ngomong sama gue. Karena gue masih bos. susah ya emang milenial kan? itu. Emang Tapi Bu, waktu itu pas Ibu kerja pas jadi gen milenial, nah gen baby boomer gimana? pasti. Ya deritanya bapak emak gue juga rese sih sama gue. Ya kan berarti nurun ya kan. Ya emang nih milenial nih emang Jadi ini namanya revenge. Seneng gue. Iya. Senang ya? Karena Senang. ada kayak gitu kan. Maksudnya kita Iya. dulu kan diperlakukan. Tapi mungkin gini, kalau sekarang Gen Z itu kan berani untuk bersuara ya. Nah, cuma mungkin karena kenapa? Karena kayak mereka punya banyak akses untuk bisa bersuara itu. betul sudah mulai Kayak ya mudah sekarang. internet ya kan. Iya, Maksud betul. gue terus udah gitu ya udah ada psikolog, udah ada kesadaran akan mental. Paling gitu. benci gue kalau misalkan pas WA story, gue ini bos gue begini-gini, gue langsung gue labrak loh. Tapi kadang-kadang ya Gue labrak. kadang-kadang milenial tuh nggak ada waktu Bu, nggak kenal waktu. Saya capek juga. Sekarang Stres begini saya. ya, daripada gue lupa kan gue juga agak tulalit dan udah umur gitu loh. Udah deh, udah Ikutin ikutin aja. kan udah umur juga gitu kan apa-apa lupa nih. Kalau boleh jujur nih, walaupun gue pengen jadi milenial yang bijak, tapi gue tetap jadi salah satu orang yang berpendapat Gen Z dan Gen Alpha terlalu manja. Honest speaking ya, maaf ya. Iya. Ibu, bapak, teteh, saudara semuanya. Iya sih, kadang-kadang ada benernya juga ya. Tapi kalau makin kesini lihat kalau dari POV gue kayak, iya juga sih kayak gue dulu nggak selemah itu. Setuju. Judging sih sebenarnya, cuman kalau dipikir-pikir lagi kadang kayak ngelihat kelakuan mereka tuh iya juga ya. Kok kayak gini lo Sekarang ngerasain gue dulu sih. perekonomian makin sulit Bu. Jadi kita kan kita mencerah aja. Mencerah dengan cepat Bu. Iya. Gue prefer ngadepin Gen Z dan Gen Alpha yang super kritikus daripada kerja sama boomers yang otoriter. Boomers wes sepo ya, wes expired, wes turu wae. Oh ini yang Itu setuju wae. kalau lebih ini sama Gen Z kan maksudnya? Oh iya. Ya, kalau Gen Z, Gen Alpha mah gampang cara komunikasiin, langsung aja to the point gitu. Ya kayak lu bisa aja, lu cobain. Part 2 Gue setuju kalau sebenarnya kita sebagai millennials yang kita lakuin ke Gen Z sama Gen Alpha sama kayak yang dilakuin boomers Gen Y ke kita. Aku Yes. lebih mendingan jauh. Yes. Ya sajalah kita. Aku punya banyak tolerance. Wow. Saya Sebagai millennials, gue setuju kalau work-life balance itu lebih penting daripada membuat citra baik di kantor. Yes or no sih susah ya. Aku tidak menjilat. Kayak membuat Tapi aku citra bekerja baik dengan juga baik. penting itu Sudah. untuk networking sih sebenarnya. gila nanti kalau nggak ada work life balance loh. Iya tapi enggak, sekarang work life balance itu relatif loh. Lu ada yang emang tipenya pekerja keras. Kalau Gen Z pekerja keras coba. Ya tapi kan dari 10 cuma 1, Pet. Udah kita main padel aja udah. Padahal aja ya, langsung booking ya. Setuju nggak kalau budaya ABS itu sama kayak toxic positivity? Yes. Yes. Yeah. Yes. Absolutely yes. 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 Yeah. Yes. Kita millennials itu lebih diplomatis daripada kritis. Yes, untuk Yes. gue doang.
Untuk Yes. gue doang. Benar. Mengakui. Jadi nggak memang. Iya dong. mengakui dong. Iya. Era kita. Enggak setujunya kan. Tapi kalau gue kritis orangnya. Tapi kan kalau dia pernyataan bener nggak setuju nggak kalau Iya. Iya. Iya, Tapi gue betul. tipe milenial yang kritis. Oke. Pada akhirnya kantor itu seperti miniatur kehidupan. Ada yang pilih aman, ada yang pilih jujur apa adanya. Mau milenial, mau Gen Z, semua hanya butuh diakui. Bedanya cuma satu, cara mainnya. Sebelum kita ABS dan ngejudge generasi lain, coba tanya. Apakah yang kita kejar itu validasi atau hasil yang benar-benar bikin kita bangga? Kopi boleh pahit, Asal hidup selalu manis. See you Stellars in the next episode of Dewata!